pagi, semua gelap sana sini. Jakarta pagi, get up, everybody. Selamat pagi Jack People. Gimana kabarnya hari ini? Semoga paginya lancar, energinya terisi, dan siap jalani hari dengan produktif. Balik lagi di Jakarta Pagi ini, program yang nemenin kalian semua dengan berita dan info terbaru seputar ibu kota. Pastinya hari ini kan akhir pekan, long weekend. Udah ada rencana mau kemana? Mau jalan-jalan, tapi pengen istirahat juga di rumah. Enak tidur di rumah aja ya? Iya sebenarnya. Oke, lanjut aja bareng saya Naza. Dan saya Patricia. Hari ini kita mau menunjukkan wajah Jakarta dari berbagai sisi nih. Mulai dari infrastruktur baru, ruang kesenian, sampai layanan untuk difabel. Pokoknya pagi ini bukan cuman cerah, tapi juga berisi untuk menemani libur akhir pekan kalian. Langsung aja kita masuk ke info pertama, Pet. Nah, Jack People, Pemprov DKI Jakarta berencana membangun jembatan yang menghubungkan Stadion JIS dengan kawasan Ancol. Panjangnya kurang lebih 300 meter nih, dan jembatan ini dirancang untuk mendukung kegiatan berskala internasional serta memudahkan akses antar kawasan wisata dan olahraga. Nah, jadi kalau misalnya ada event besar di JIS nih, mobil tuh bisa langsung aja nih terus ke Ancol tanpa muter jauh. Dan ini juga diharapkan jadi bagian dari pengembangan utara Jakarta. Jembatan ini bukan cuma soal infrastruktur, tapi juga tentang integrasi layanan publik dan wilayah. Kita simak informasinya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana membangun jembatan yang akan menghubungkan kawasan Jakarta International Stadium atau JIS dengan Ancol. Jembatan ini dirancang memiliki panjang sekitar 300 meter dan menjadi bagian dari strategi pengembangan kawasan utara Jakarta. Rencana pembangunan ini juga sejalan dengan target menjadikan JIS sebagai kawasan olahraga dan hiburan berskala internasional. Kehadiran jembatan tersebut diharapkan dapat mempermudah akses masyarakat yang hendak berpindah dari JIS ke kawasan rekreasi Ancol, terutama saat ada pertandingan besar atau konser berskala nasional dan internasional. Fasilitas parkir di JIS juga akan lebih maksimal penggunaannya karena kendaraan bisa langsung diarahkan ke Ancol melalui jembatan ini. Proyek ini dirancang sebagai salah satu bagian dari upaya integrasi antar kawasan kota yang lebih efisien dan ramah pengunjung. Selain sebagai konektor fisik, jembatan ini juga diharapkan dapat mendukung ekosistem pariwisata dan ekonomi kreatif yang tengah tumbuh di wilayah utara Jakarta. Wah, ini sih menjadi langkah yang menarik banget ya, keren ya. Tiba-tiba ada jembatan sambungan gitu. Iya, jadi kalau habis nonton bola nih mungkin ada JIS terus mau liburan ke Ancol, ke pantai. Bisa langsung, bisa tanpa ya? mungkin macet-macetannya yang panjang gitu kan lewat bawah. Bisa lewat atas jembatan. Iya bener, nggak sabar banget ya. Lanjut ke berita budaya nih, Jack People. Di kawasan Kota Tua Jakarta pastinya. Nah, dalam rangka HUT Kota dan Hari Museum Internasional, Rano Karno hadiri pagelaran wayang kulit di depan Museum Fathahillah. Acara ini nunjukin bahwa budaya tradisional masih punya tempat di kota besar seperti Jakarta dan dihadiri langsung oleh warga dari berbagai lapisan. Nah, pagelaran ini juga jadi pengingat bahwa warisan budaya perlu ruang publik yang terbuka dan ramah untuk dinikmati bersama. Dengan langsung aja kita simak liputannya. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, hadir dalam pagelaran wayang kulit yang berlangsung di halaman Museum Fathahillah kawasan Kota Tua Jakarta. Acara ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-498 Jakarta serta Hari Museum Internasional yang diperingati pada bulan Mei. Pagelaran tersebut turut menghadirkan dalam Ki Mantep Sudarsono dan menarik perhatian warga maupun wisatawan. Dalam sambutannya, Rano menekankan pentingnya melestarikan seni tradisional seperti wayang kulit agar tidak tergerus zaman. Menurutnya, budaya tradisional memiliki kekuatan dalam menyampaikan nilai-nilai moral, sejarah, dan filosofi bangsa. Keterlibatan pemerintah dalam mendukung acara budaya seperti ini
dianggap penting untuk membangun kedekatan antara masyarakat dan warisan budayanya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga mulai mendorong kegiatan seni dan budaya untuk hadir di ruang-ruang publik, termasuk kawasan wisata sejarah seperti Kota Tua. Selain memperpanjang jam operasional museum hingga malam hari, Pemprov juga membuka ruang agar lebih banyak komunitas seni dapat menampilkan karyanya di tempat-tempat bersejarah. Tujuannya agar budaya bukan hanya dikenang, tapi juga dihidupi bersama. Jadi kita sebagai generasi muda ini juga harus bangga akan budaya Indonesia. Karena di wayang kulit nih banyak pepatah-pepatah yang bagus untuk falsafah hidup kita pasti. Iya, terlebih juga kan kalau anak-anak sekarang jarang ya yang menyaksikan wayang ya. Weh, aku masih hafal nih cerita Ramayana gitu kan. Terus Baratayuda. Banyak yang bisa kita dapatkan dari nonton wayang kulit ini pasti. Keren banget. Tapi nih ya Jack People yang nggak kalah bermakna nih. Jakarta kini punya bus sekolah khusus untuk anak difabel. Bukan cuma soal transportasi, tapi soal akses setara untuk belajar dan bermimpi yang selama ini belum selalu tersedia. Nah, armadanya ini ramah difabel. Ada ram untuk kursi roda dan petugas yang terlatih buat dampingin mereka ke sekolah. Ini adalah langkah kecil yang bisa bawa perubahan besar untuk Jakarta pastinya. Menuju kota yang lebih inklusif dan manusiawi. Kita simak beritanya bersama saya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghadirkan inisiatif baru berupa bus sekolah khusus difabel. Layanan ini bukan hanya tentang transportasi, tapi tentang membuka akses yang lebih setara bagi anak-anak berkebutuhan khusus dalam menjalani aktivitas pendidikan. Hadirnya armada ini menunjukkan komitmen kota dalam memberikan layanan publik yang inklusif. Bus ini dirancang secara khusus dengan fasilitas ramah difabel, mulai dari akses kursi roda hingga pengamanan tambahan selama perjalanan. Setiap kendaraan juga didampingi petugas yang terlatih agar anak-anak dapat berpergian dengan aman dan nyaman ke sekolah mereka. Inisiatif ini diharapkan bisa menjembatani kesenjangan mobilitas yang selama ini dirasakan oleh kelompok penyandang disabilitas. Langkah ini menjadi bagian dari upaya menjadikan Jakarta sebagai kota yang berpihak pada semua warganya. Karena kota ini bukan hanya milik sebagian orang, tapi milik bersama. Dengan menghadirkan layanan publik yang memperhatikan semua lapisan masyarakat, Jakarta berusaha membangun ruang hidup yang lebih adil dan penuh empati. Wah, keren banget sih kalau kayak gini. Jadi teman-teman kita nggak terbatas lagi ya aksesnya ya, jadi bisa lebih adil, bisa dinikmati oleh teman-teman yang mungkin ada keterbatasan difabel, jadi bisa terbantu dengan adanya bus sekolah ini. Sekolah, keren banget sih emang. Oke, itu tadi berita dari Jakarta pagi ini. Mulai dari infrastruktur, budaya, sampai layanan publik yang semakin merata. Nah, ini tuh jadi tanda bahwa Jakarta terus bebenah untuk jadi kota yang bukan cuma maju, tapi juga lebih adil dan terbuka untuk semua. Sebelum kita pamit, kita akan kasih dulu nih info cuaca dari BMKG. Buat persiapan utamanya untuk liburan gitu kan, biar bisa menikmatinya, bisa mempersiapkan segalanya dengan lebih enak pastinya. Betul sekali. Ini dia infonya. Nah, Jack People, itu dia tadi informasi cuaca hari ini. Semoga planning yang sudah dipersiapkan, cuacanya juga mendukung ya Jack People. Saya Patricia. Dan saya Naza, kita pamit dulu. Sampai jumpa di Jakarta pagi ini berikutnya. Jakarta menyala. Halo Jack People, saksikan terus Jack News. Jack People, saksikan terus Jack News Untuk update informasi terkini seputar Jakarta. untuk update informasi terkini seputar Jakarta. Dari Jakarta untuk Indonesia.